Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 12 SMK Darul Amal. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan agar kalian tetap semangat dalam belajar daring ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang sudah kalian tulis kemarin. Ya, jadi kalian sudah tulis materi minggu lalu, jadi minggu ini saya akan menjelaskan. Oke, saya mulai. Kemarin kalian sudah menulis tentang apa sih itu bimbingan karir ya. Dalam bidang bimbingan dan konseling, kita pasti menjumpai bimbingan karir. Maksudnya adalah manakala kita melihat ada bidang bimbingan konseling, misalnya saya sebagai guru BK bisa membimbing kalian dalam bimbingan karir ya, karir apa saja yang akan kalian dapatkan, karir seperti apa yang akan kalian minati, nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, bimbingan karir ini ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Winkel, yaitu bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Jadi, pelajaran ini akan membimbing kalian dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Karena jurusan SMK pasti prospek kedepannya adalah bertujuan untuk bekerja. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana sih mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja, apa saja yang dipersiapkan. Lalu apalagi dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu. Jadi kita siap dalam memangku jabatan atau bagian-bagian apa saja yang nanti kita akan dapati di dunia kerja. Kita akan siap, misalnya seseorang yang berkepribadian introvert atau pendiam, maka jabatan apa saja, profesi apa saja yang sesuai dengan kepribadian dia. Misalnya orang yang pendiam tidak bisa bekerja sebagai presenter, karena presenter itu memerlukan seseorang yang mempunyai sosialisasi tinggi atau dapat bertemu dengan orang, dapat bersosialisasi dengan orang. Kalau seseorang yang pendiam, maka tidak cocok untuk bekerja seperti itu, gitu ya. Kemudian bimbingan karir juga dapat dipakai sebagai sarana pemenuhan kebutuhan perkembangan peserta didik yang harus dilihat sebagai bagian integral. Jadi kalian ini memang perlu dan penting pelajaran bimbingan karir ini. Di kelas 12 adalah kelas yang terakhir akan kalian tempuh selama sekolah ini. Tidak ada lagi sekolah-sekolah lain. Ya, ini adalah tingkat akhir kalian. Jadi kalian sangat perlu dan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan kalian. Kebutuhan apa dalam mempersiapkan dunia kerja ya. Jadi sangat penting pelajaran ini, bagaimana kalian ini mempersiapkan atau membekali diri kalian dalam menghadapi dunia kerja nanti. Sampai situ ya, paham ya? Kemudian menurut Marsudi, bimbingan karir adalah suatu perangkat, lebih tepatnya suatu program yang sistematik, proses, teknik, atau layanan yang dimaksudkan untuk membantu individu memahami dan berbuat atas dasar pengenalan diri. Jadi bimbingan karir ini proses, tidak instan. Kita akan belajar mengenali diri kita. Semua itu adalah berproses, tidak langsung kita mengenali kita kepribadian saya A, kepribadian saya B. Tidak, ini adalah sebuah proses yang nanti kalian akan mengenali. Makanya pelajaran bimbingan karir ini bertujuan untuk mengenali diri kalian sendiri. Jadi kita jangan sibuk menilai orang, mengenali orang, padahal dalam diri kita saja belum tahu siapa diri kita sendiri ya. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri, apa saja yang kita minati, keterampilan apa saja yang ada dalam diri kita. Nah itu harus kalian benar-benar pahami ya, seperti itu. Kemudian menurut National Vocational Guidance Association,
Bimbingan karir diartikan sebagai proses membantu dalam memilih pekerjaan. Jadi kita jangan sebenarnya itu dalam memilih pekerjaan jangan kita hanya ambil saja ya, dengan iming-iming gaji besar tapi kita tidak nyaman. Karena nyaman itu nomor satu. Kalau kita nyaman dengan pekerjaan kita akan menjalaninya dengan enjoy, santai. Ya, kita tidak akan bisa membedakan mana kita bekerja, mana kita bermain. Misalnya, seseorang yang senang dalam bidang olahraga, maka pekerjaan yang sesuai adalah bidang olahraga. Pelatih sepak bola misalnya. Si A misalnya minat pada sepak bola, dia sangat berantusias untuk berolahraga, maka pekerjaan yang cocok menjadi pelatih olahraga misalnya. Karena dia akan enjoy, dia akan tidak bisa membedakan mana dia bermain olahraga, mana dia bekerja sebagai pelatih sepak bola misalnya, seperti itu ya. Jadi semua adalah proses membantu kalian dalam memilih pekerjaan. Menurut Rahman, bimbingan karir adalah suatu proses membantu seseorang untuk mengerti dan menerima gambaran tentang diri pribadinya. Ya, nanti akan kita bahas kepribadian apa saja sih yang ada dalam diri seseorang, pekerjaan apa saja sih yang sesuai dengan kepribadian kita. Nah, nanti kita akan bahas di sini ya. Kemudian menurut Muhammad Surya, bimbingan karir merupakan salah satu jenis bimbingan yang berusaha membantu individu dalam memecahkan masalah karir. Nanti kita akan sharing sama-sama. Bu, saya orangnya seperti ini. Pekerjaan saya yang cocok untuk saya apa ya? Nanti kita akan sharing ya. Jadi kita akan memecahkan masalah karir ini bersama-sama. Gitu ya. Nah, dari semua pengertian menurut para ahli bisa disimpulkan bahwa bimbingan karir merupakan proses bantuan layanan. Jadi saya hanya membantu proses kalian mengenal diri kalian sendiri. Tapi tujuan akhirnya adalah, keputusan akhirnya adalah di tangan kalian sendiri. Nah, bisa dirangkum seperti ini ya. Nah, kita kalau bimbingan konseling pasti akan menemui bimbingan karir. Nah, bimbingan karir itu apa? Mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Kita akan bahas nanti ya bagaimana diri kita, bekal diri kita supaya kita siap untuk menghadapi dunia kerja. Kemudian mengenali bakat dan minat siswa. Kalian harus tahu minat kalian di mana, bakat kalian apa ya. Kalau memang bakat kalian di musik, harus mengeksplor bakat kalian seperti itu. Kita mempunyai bakat menggambar, eksplor bakat itu. Insya Allah itu akan menjadi ladang usaha kita, ladang rezeki kita gitu ya. Harus kenal bakat dan minat kita. Kemudian mengenali kepribadian siswa seperti apa agar dapat mencari pekerjaan yang cocok untuk dirinya sesuai kepribadiannya. Ada 6 jenis kepribadian, nanti kita akan bahas ya. Jadi kenali kepribadian kalian seperti apa. Apakah kalian orangnya pemalu? Apakah kalian seseorang yang sangat gampang bergaul? Apakah kalian seseorang yang sangat rapih? Nanti kita akan bahas ya. Kenali kepribadian kalian. Kemudian dapat merencanakan masa depannya secara tepat. Ya, jangan kita nanti setelah lulus mau kemana nggak tahu, mau kemana nanti aja. Harus mempunyai rencana dari sekarang supaya konsep kita harus ada dari sekarang supaya nanti setelah lulus kita tidak bingung lagi. Ya, setelah lulus langsung tek sudah ada tujuannya, sudah ada rencananya. Gitu ya. Jadi jangan nanti setelah lulus masih bingung. Karena pelajaran bimbingan karir adalah membimbing kalian bagaimana menghadapi setelah lulus nanti. Seperti itu ya. Sampai sini kalau ada yang bertanya nanti bisa diketik di kolom komentar ya. Kemudian tujuannya, setiap pelajaran pasti mempunyai tujuan ya. Pelajaran matematika, akuntansi, pelajaran mesin semuanya bertujuan. Nah, pelajaran bimbingan karir adalah bertujuan. Yang pertama adalah agar siswa memiliki pemahaman diri ya, agar tahu paham diri kita sendiri, siapa kita, apa kesukaan kita, apa minat kita, bakat kita seperti apa. Nah, kita harus kenal diri kita ya, karena yang kenal diri kita adalah kita sendiri. Jangan kita menilai orang saja sedangkan diri kita tidak tahu ya, harus paham. Kemudian memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja
dunia kerja harus ada persiapannya ya, karena tidak sama dengan sekolah. Kita akan menjumpai berbagai macam karakter orang di dunia kerja ya, dari berbagai macam provinsi, lintas provinsi. Kalau sekolah boleh saja kita ketemu dengan orang satu kampung, tapi kalau bekerja kita akan menjumpai berbagai macam orang ya, dari Batak, dari Sunda, dari Jawa ya, bermacam-macam. Nah, kita dari situ harus tahu ya bagaimana menghadapi sosial dalam dunia kerja. Itu ya. Kemudian memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Jangan kita takut aja kayaknya kerja seperti ini nanti akan ada atasan. Tidak, kita positive thinking saja. Kalau kita enjoy menjalaninya, insya Allah semua akan baik-baik saja. Makanya di sini harus bekerja dengan sesuai kepribadian agar kita enjoy menjalani pekerjaan. Yang keempat, memahami relevansi kompetisi belajar dengan persyaratan keahlian ya. Jadi harus paham hubungannya belajar. Misalnya kalian jurusan akuntansi, jurusan teknik mesin ya. Apa yang kalian pelajari? Kalau memang itu minat kalian, maka kalian akan teruskan ya. Kalian harus bekerja di bidang tersebut. Jadi sesuai ya, berhubungan antara pelajaran yang kalian hadapi dengan dunia pekerjaan. Misalnya seorang yang belajar senang dengan pelajaran matematika, kalau dia nanti bekerja atau kuliah, maka jurusan yang akan diambil adalah program matematika. Seperti itu ya. Jadi hubungan antara belajar dengan pekerjaan itu, kalau siswa yang senang dengan bidang tertentu harus dikaitkan dengan pekerjaan. Yang terakhir adalah fungsi bimbingan karir ya. Ada fungsinya. Yang pertama, fungsinya adalah memberikan kemantapan pilihan jurusan kepada siswa ya. Jadi misalnya kalian kuliah jurusan apa sih yang sesuai dengan kesenangan kita, minat kita. Misalnya seseorang senang memang di bidang akuntansi ya, suka gitu ya dalam pelajaran akuntansi, maka jurusan yang kalian pilih ya harus akuntansi. Kalian kalau kita nanti kuliah bukan jurusan yang akan kita senangi, maka akan berat kita belajarnya. Misalnya saya senang dalam bidang psikologi, maka saya ambil jurusan psikologi di universitas, makanya saya senang belajarnya, semangat gitu ya. Begitu juga misalnya teknik mesin, kalian anak TMI senang dengan pelajaran mesin ya, sangat antusias, maka kalau memang nanti kalian berkuliah, ambillah jurusan yang berkaitan dengan mesin gitu, maka itu akan cepat masuk pelajaran karena kita senang ya. Beda dengan kita jurusan kalau kita yang tidak senangi, maka akan lama masuknya ke otak kita, seperti itu ya. Kemudian memberikan bekal pada siswa yang tidak melanjutkan. Ini bekal kalian, misalnya yang tidak kuliah tadi, misalkan kerja. Ya bekal apa saja yang dipersiapkan, bekal apa saja ya tadi, mempersiapkan diri, mengenali diri kalian, pekerjaan apa yang sesuai dengan kepribadian kalian. Itu ya, bekal yang harus ditempuh. Kemudian membantu kemandirian bagi siswa yang ingin ataupun harus belajar sambil bekerja. Ada yang memutuskan untuk belajar sambil bekerja, ada juga yang bekerja sambil belajar. Kalau belajar sambil bekerja, misalnya kalian kuliah nih dari hari Senin sampai hari Jumat, nah hari Sabtu dan Minggunya kalian gunakan untuk bekerja ya. Itu memang dua hal yang sangat lumayan rumit ya, tapi kalau memang kalian mempunyai prinsip yang teguh, maka insya Allah semua akan dilancarkan. Begitu juga yang bekerja sambil belajar atau belajar sambil bekerja. Jadi kalian bekerja dari Senin sampai Jumat, kemudian Sabtu Minggunya untuk bekerja, seperti itu ya. Nah, jadi intinya pelajaran bimbingan karir ini membimbing kalian dalam dunia kerja, menghadapi dunia kerja ya, memahami diri kalian sendiri, siapa kalian, mau kemana, mau apa nanti setelah lulus, seperti itu ya. Mungkin cukup ini saja ya. Mudah-mudahan pembahasan ini, penjelasan dari saya dapat kalian pahami. Jika memang ada pertanyaan,
Nanti kalian tulis di kolom komentar. Ya, kita akan sharing sama-sama. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.